Nah, Prof. Hipnu nih, akhirnya terdakwa Richard Eliezer ini kan mengungkapkan secara langsung rangkaian peristiwa terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam sidang kemarin. Nah, salah satu poin penting dari Eliezer yang tentu ini masih perlu pembuktian lebih lanjut ya, yakni soal detik-detik penembakan hingga bagaimana Sambo ini juga ikut menembak Yosua. Nah, apa pandangan Anda terkait dengan keterangan langsung dari Eliezer ini, Prof? Ya, gini Mbak, keterangan Eliezer ini kan keterangan justice kolaborasi. Jadi keterangan justice kolaborasi itu adalah membantu penegak hukum dalam mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu Eliezer kemarin keterangannya adalah bisa menjelaskan bagaimana persiapan terhadap pembunuhan, kemudian bagaimana eksekusinya, dan bagaimana setelah eksekusinya. Ini semua saya kira bisa memberikan gambaran utuh terhadap penegak hukum, dalam hal ini penuntut umum maupun hakim, menjadikan apa yang didakwakan itu benar, bahwa ada suatu rekayasa, ada suatu perencanaan yang kemudian dieksekusi, eksekusinya eksekusi, kemudian ada suatu tekanan yang luar biasa bagi Baradae yang terpaksa dengan tanpa kehendaknya melakukan suatu penembakan. Yang kemudian selesai itu pun juga ada arahan-arahan untuk untuk menghapuskan, untuk mengkaburkan, untuk menceritakan skenario, bahkan itu bukan suatu penembakan. Ini yang harus dijaga oleh Eliezer untuk sampai pada suatu akhir dalam suatu persidangan, hingga betul-betul JC ini mempunyai nilai di dalam suatu pengungkapan perkara pembunuhan berencana oleh FS. Begitu Mbak. Oke, baik, Prof. Nah, dari kronologi yang disampaikan oleh Eliezer ini kan ia juga menyebut bahwa sebenarnya Putri Chandrawati ini juga terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Nah, beberapa kata-kata yang dilontarkan oleh Putri Chandrawati ini terkait dengan CCTV dan sarung tangan seolah-olah mengingatkan Sambo untuk berhati-hati ada CCTV dan juga untuk memakai sarung tangan. Nah, apa analisis Anda kemudian terkait dengan dugaan keterlibatan Putri dalam perencanaan pembunuhan ini? Ya, Ibu Putri tampaknya mengetahui persis, mengetahui ada suatu perencanaan. Bahkan di dalam perencanaan tersebut tanpa suatu kehendak untuk merintangi atau mencegah, kan itu. Sehingga malah membantu hal-hal secara teknis kaitannya untuk menyamarkan adanya suatu tindak pidana. Terkait sarung tangan, itu suatu hal yang sangat vital, karena namanya suatu tindakan untuk melawan hukum, pasti penegak hukum melakukan suatu sarung tangan. Kemarin sarung tangannya kan kanan atau kiri, kan gitu. Dan memang ada suatu perdebatan oleh majelis hakim terkait dari CCTV tidak kelihatan, tapi oleh saksi kelihatan. Sebetulnya itu gampang. Memang kalau CCTV tidak bisa memberikan gambar, coba hadirkan dari digital forensik, akan kelihatan sekali, kan gitu. Satu. Kedua, sebagai logika umum dalam suatu tindakan kepolisian, apakah itu terkait dengan, kalau menurut saya loh ya, kaitannya dengan gelar perkara, pemeriksaan barang bukti, itu sarung tangan itu hukumnya wajib. Dan di dalam suatu literatur pengungkapan perkara, sarung tangan juga merupakan wajib. Karena jangan sampai malah menjadikan yang bersangkutan kena. Nah, kehendak ini saya kira suatu logika bahwa saya kok percaya pada para saksi yang menyatakan bahwa FS nggak pakai sarung tangan, kan gitu. Nggak mungkin nggak pakai sarung tangan, gitu. Walaupun di dalam CCTV tidak kelihatan, tapi kan samar, kan gitu. Bisa dikelihatan. Dan akhirnya kan informasinya kan yang kanan pakai sarung tangan, yang kiri tidak. Mungkin yang tidak kelihatan yang kiri. Nah ini yang saya kira menjadikan suatu perdebatan. Tapi Mbak, dalam suatu perdebatan seperti ini, kalau memang masih bergesikukuh antara memakai dan tidak memakai, kalau tidak sampai didukung dengan bukti digital forensik, maka domain hakim untuk menilai. Karena dalam suatu pembuktian, keterangan yang berbeda, beyond a reasonable doubt, bahwa keterangan itu harus logis, harus orisinil, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kan itu. Sehingga nanti hakim memilih memakai atau tidak memakai dari keterangan yang bersangkutan. Mana yang percaya adalah kewenangan dari majelis hakim.
Jadi memang masih perlu pembuktian terlebih dahulu apakah memakai sarung tangan atau tidak begitu. Nah, kemudian dari Eliezer ini kan sempat menceritakan bahwa Sambo setelah melakukan penembakan ini sempat tertawa karena katanya salah menggunakan senjata. Dan berarti ini Sambo di awal ini sudah mengetahui bahwa ada yang tidak sempurna dalam skenarionya, bahwa akan ada kejanggalan. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Ya, salah ini akan memberikan suatu penilaian yang lebih cukup serius, artinya penilaian yang selaras, karena kan ternyata hasil pemeriksaan Yanma, Eliezer Yosua itu kan seorang polisi yang belum bersertifikat untuk membawa senjata. Izinnya kan belum. Tes psikologinya belum. Jadi mungkin bisa ketawa. Ini menunjukkan bahwa memang ada yang ketawa, ya wajar, karena memang yang bersangkutan itu belum berkualifikasi, belum berizin untuk menggunakan senjata. Nah itu loh. Ini yang menarik kalau menurut saya, bagian korelasi kesalahan dari pihak Mabes Polri memberikan seorang anggota polisi yang tanpa izin membawa senjata, yang kemudian dilakukan suatu tindakan kejahatan. Keliru, wah itu wajar kan gitu kan. Wajar, tapi kalau yang mempunyai kualifikasi, wah mungkin tidak keliru. Jadi ketawa ini saya kira melihatnya juga bagian loh, kok seperti itu ya harusnya wajar bahwa ajudannya ternyata tidak bersertifikat untuk membawa senjata. Gitu Mbak. Sehingga akhirnya menjadi hal yang, oh ini artinya kejahatan yang disampaikan itu memang sempurna, tapi dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kualifikasi membawa senjata. Oke, baik. Nah, masih juga soal keterangan Eliezer yang menyebut kalau Ricky Rizal ini sempat berencana menabrakkan mobilnya agar Yosua ini celaka. Tapi dari kuasa hukum Ricky Rizal sendiri membantah hal tersebut. Nah, cerita ini kan sebelumnya tidak pernah muncul nih, baik dari dakwaan atau maupun keterangan-keterangan saksi sebelumnya. Nah, apakah mungkin keterangan dari Eliezer ini memiliki bobot tertentu terhadap putusan hakim terhadap Ricky? Enggak, karena namanya suatu hukum itu harus ada kehendak perbuatan. Ada suatu asas hukum yang bagus ini, cogitationius paenum nemo petitur. Artinya hukum itu tidak akan menindak apa yang dipikirkan seseorang. Itu Mbak. Jadi kalau yang dipikirkan akan menabrakkan, itu kan hanya dipikirkan. Cogitationius paenum nemo petitur. Bahwa hukum tidak akan menindak apa yang dipikirkan seseorang. Artinya apa? Bahwa kalau itu dilakukan kehendak baru dipikirkan enggak. Sehingga tidak merupakan suatu problem tersendiri. Itu yang menarik, jadi, Mbak. Ini bukan jadi pertimbangan gitu, walaupun Eliezer ini oke, baik. Nah, ya, walaupun ada juga yang mengindikasikan bahwa perencanaan ini diduga sudah ada sejak di Magelang, karena mobil itu kan digunakan saat perjalanan rombongan putri dari Magelang ke Jakarta nih Pak. Ya, perencanaan oleh FS. Makanya timbul permasalahan-permasalahan ini menabrakkan memang bisa perencanaan itu kan. Tapi kan ini delik material, kan itu akibatnya. Jadi suatu perbuatan itu harus kehendak itu harus diwujudkan. Makanya cogitationius paenum nemo petitur itu suatu pikiran seseorang itu tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Itu asas hukum. Oke, baik. Jadi karena memang masih dalam bentuk pemikiran dari Ricky Rizal dan tidak dilakukan, makanya tidak menjadi pertimbangan. Nah, oke, baik. Nah, kita melihat keterangan Eliezer sebagai saksi dalam sidang kemarin ini kan memberikan sejumlah keterangan baru dari berbagai keterangan mulai dari kronologi hingga peristiwa setelah penembakan. Nah, apakah mungkin hal ini dapat meringankan hukuman bagi Eliezer, apalagi posisinya dia sebagai justice kolaborator, Prof? Ya, makanya disinilah kalau keterangan di sini nanti adalah jelas, kemudian Eliezer memberikan suatu kontribusi dalam suatu pemeriksaan dan keterangannya tersebut ternyata bernilai itu artinya memberikan suatu kekuatan pembuktian, apa yang dilakukan oleh Eliezer itu tidak terbantahkan, kan itu baik oleh FS
baik oleh R, baik oleh K, itu sangat memberikan nilai bagi Eliezer untuk hukumannya paling ringan. Itu paling ringan, karena apapun yang dilakukan kalau lepas kok agak sulit, bebas apalagi, tapi paling ringan. Karena namanya GC itu suatu perkembangan baru ketika seseorang terdakwa itu memberikan kontribusi pada negara dalam penegak hukum, ada reward, yaitu keringanan akan suatu. Itu yang menarik. Dinilai paling ringan meskipun dia adalah eksekutornya, salah satu eksekutornya. Betul. Karena eksekutor itu kan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Secara subjektif itu betul memang eksekutor, tapi dalam subjektif itu kan willing and witness, mengendaki dan mengetahui. Nah, itu Pak. Dia mengetahui membunuh salah, tapi tidak mengendaki. Kenapa tidak menerima perintah atasan yang bertubi-tubi sehingga mau tidak tahu melaksanakan suatu tindakan? Oke, baik. Nah, di antara 5 terdakwa pembunuhan, Richard Eliezer ini kan menjadi terdakwa pertama yang bersaksi di sidang. Nah, ia sebagai justice kolaborator ini selain untuk mengungkapkan kebenaran, dia juga ada kepentingan untuk membela dirinya sendiri. Nah, secara hukum ini sebenarnya seberapa kuat sih keterangannya di persidangan dibandingkan dengan saksi mahkota lainnya? Gini, ini kita luruskan ya. Jadi saksi mahkota itu nggak ada itu. Saksi mahkota ya saling menjadi saksi, kan itu. Karena namanya saksi mahkota itu sebetulnya kalau kita bicara suatu konsep, Mbak, itu kesaksian yang buktinya itu minim. Bukti minim sehingga negara, dalam ini polisi, jaksa, memberikan predikat, kamu saya jadikan mahkota. Kan itu. Jadi kehendak untuk memberikan kesaksian itu pada penyidik, dalam artian mahkota. Tapi kalau GC, kehendak itu ada pada pemohon, yaitu terdakwa atau tersangka, sehingga terdakwa tersangka diberikan suatu assessment, pantas untuk menjadi GC, dan itu ada keinginan. Tapi kalau mahkota itu adalah keinginan dari penegak hukum, wah ini bukti kurang sekali nih, minim sekali, sehingga mau tidak mau saudara berikan mahkota. Nah ini yang kita luruskan, mencoba GC dan saksi mahkota. Oke lah kalau itu dikatakan seperti itu, karena memang saling menjadi saksi, ya mau tidak mau meringankan diri sendiri. Nah, itu. Disitulah makanya ketika seseorang saling menjadi saksi, kejelian seorang penuntut umum dan majelis hakim harus bisa memilah mana ini keterangan yang benar dan mana yang keterangan tidak benar. Tidak benar itu artinya membela atau menutupi dari kasus yang terjadi. Beda dengan tindak pidana yang tidak saling menjadi saksi. Kali ini kepentingan di antara sesama terdakwa dan sesama saksi, sehingga bisa saling menjatuhkan, bisa saling menguntungkan. Disinilah kesulitan untuk menemukan suatu bukti material bagi majelis untuk menjatuhkan suatu putusan. Gitu, Mbak. Jadi sebenarnya istilahnya bukan saksi mahkota tapi saksi kunci berarti nih Pak. Kelima terdakwa semuanya. Ya, saksi kunci bisa, saksi kunci. Katakan, karena konsep mahkota itu kan di common law kan, mahkota raja kan itu kan, raja itu diberikan gitu loh. Oke, baik. Nah, nantinya Eliezer ini kan juga akan dihadapkan sebagai saksi pada sidang terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, apa prediksi atau ekspektasi Anda? Menurut Anda, apakah Eliezer ini nantinya bisa menjelaskan secara jujur dan runut ketika dihadapkan dengan mantan atasannya? Melihat perkembangan kesaksian kemarin, runut, artinya masing-masing terdakwa sudah melepaskan dari situasi psikologi kuasa, relasi kuasa. Nah, yang awal-awalnya memang agak, tapi perkembangan ini sudah terlepas bahwa relasi kuasa sudah betul-betul dihilangkan, karena dalam hukum pidana mau tidak mau bertanggung jawab adalah yang bersangkutan. Karena bertanggung jawab criminal responsibility pada orang, bukan pada pimpinan, bukan ada pada pertanggungjawaban pengganti. Enggak, tapi pertanggungjawaban masing-masing. Inilah yang menarik bagi saya, perjalanan sidang 6 kali ini, 7 kali besok ini menjadikan sudah semakin fokus di dalam persidangan, karena jelas bahwa bukti korban sudah ada, jelas pelaku tindak pidana adalah tidak pembunuhan berencana sudah ada, lokus deliknya sudah jelas, tempus deliknya sudah jelas,
ya kan? Lah, sekarang tinggal bagaimana cara melakukan eksekusi yang sekarang dan alat apa yang digunakan. Yang terakhir motifnya, itu yang sampai sekarang masih abu-abu. Padahal motif itu harus awal.